Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan membandingkan bagaimana pembangunan rumah ibadah di mayoritas Kristen dan rumah ibadah mayoritas Islam. Seperti yang kita dengar dalam tahun ini saja, ada banyak rumah yang dipakai doa. Dan bahkan rumah doa yang bukan gereja dirusak oleh mereka yang ngakunya agama damai. Bahkan gereja yang sudah mengantongi IMB saja bisa dibatalkan izinnya karena desakan mayoritas. Berikut ini adalah kesaksian Ustadz Bangkei yang mendatangi daerah mayoritas Kristen untuk berdakwah. Dan dia menyaksikan bagaimana baiknya orang Kristen di sana. Nanti kita akan bandingkan dengan rumah ibadah yang akan didirikan di mayoritas Islam. Dengan kemarin kita jalan masuk sampai ke tempat-tempat yang adalah kampung. Satu kampung itu Kristen semua. Ada satu orang saudara mu'alaf, akhi tersayang, akhi freshman di satu daerah di Sangihe. Itu satu kampung itu Kristen semua. Beliau satu-satunya mu'alaf, Muslim, satu-satunya. Bersama keluarga, Masya Allah Subhanahu. Mendirikan musola. Lalu ternyata karena beliau mendapatkan rasa sayang dan dapat hati dari saudara Kristen di daerah itu, di desa itu, mana itu, lupa saya tempatnya, di Kendaha apa di mana itu, lupa saya. Itu beliau bisa membangun musola, Masya Allah Subhanahu. Dibantu semua sama saudara Kristen, Masya Allah Subhanallah. Dan beliau walaupun satu keluarga dan satu orang mualaf, beliau duluan mualaf, lalu istri dan anak-anak mengikut, lalu beliau mendirikan musola. Beliau mengurus IMB dan perizinannya kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Allah Akbar. Bertemu dengan orang-orang sinode, bertemu dengan para pendeta-pendeta, para jemaat, para pengatuan diaken. Akhi, Ustadz Freshman, Masya Allah. Hormat kainama untuk Anda di Sangihe. Barusan kita mendengar kesaksian Bangkei bagaimana baiknya orang Kristen di Sanger yang mengizinkan membuat musola kepada satu-satunya keluarga Muslim di sana. Padahal menurut logika, kalau cuma keluarga dia saja yang Islam, ngapain buat musola? Dia bisa ibadah di rumah dia sendiri. Jika hal ini terjadi pada orang Kristen, yang mana orang Kristen hanya sedikit di satu daerah Muslim, tentu sangat sulit buat izin rumah doa atau gereja, karena alasannya cuma sedikit umat di situ. Dan alasan lainnya kebanyakan datang dari luar desa tersebut. Seperti yang terjadi di Garut beberapa minggu lalu, rumah doa yang sudah ada sejak 2010 ditutup. Umat Kristen kembali menjadi korban intoleransi nih. Rumah doa Immanuel yang selama ini menjadi tempat ibadah umat Kristen ditutup paksa oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam. Peristiwa ini tuh terjadi di Desa Purbayani, Caringin, Garut, Jawa Barat. Aksi ini terjadi pada Sabtu 2 Agustus lalu dan diunggah akun Instagram @kabarsejuk pada Kamis 7 Agustus lalu. Selain ditutup, penginjil yang memimpin rumah doa itu, Dani Nathanael Gunawan, dipaksa menandatangani sebuah surat perjanjian. Isinya meminta untuk meninggalkan rumah doa Immanuel tersebut. Rumah doa itu juga diminta ditutup dari segala kegiatan keagamaan Kristen. Dani terpaksa menandatangani surat ini karena berada di bawah tekanan beberapa pihak, seperti Kapolsek Caringin, MUI Kecamatan Caringin, Koramil Cisewu, dan jajaran aparat Desa Purbayani. Padahal kegiatan Dani dan jemaahnya udah berlangsung sejak 2010. Selama ini rumah doa Immanuel jadi satu-satunya harapan bagi 20 lebih jemaah dalam beribadah. Pendeta Yahya Sukma, pembina gereja Bethel Tabernakel yang tugasin Dani, menyesali aksi ini. Menurutnya, kalau rumah doa itu ditutup, para jemaah terpaksa harus beribadah ke kota Garut atau Pagelangan, Bandung, yang mana butuh waktu 3-4 jam. Bahkan isunya Dani itu sempat ditahan 1 malam di Polsek Caringin, entah dengan alasan apa. Pendeta Yahya juga menyesalkan Kementerian Agama Kabupaten Garut yang gagal memfasilitasi hak beribadah umat Kristen di wilayah Kecamatan Caringin dan
dan sekitarnya. Kasus pengusiran penginjil dan penutupan rumah doa Immanuel di Garut menambah deretan panjang pelanggaran hak kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia. Polanya itu nyaris selalu sama, aparat di tingkat lokal dari unsur pemerintah, kepolisian, TNI, hingga tokoh ormas. Mereka tuh berkoordinasi untuk menekankan kelompok minoritas agar menghentikan aktivitas ibadahnya. Parahnya, aksi ini tuh sering dibungkus dalih administrasi atau izin rumah ibadah yang sebenarnya hanya digunakan sebagai senjata diskriminatif. Padahal Undang-Undang 1945 Pasal 29 dan berbagai peraturan nasional menjamin kebebasan tiap warga negara untuk beribadah menurut agamanya. Peristiwa di Garut ini tuh jelas punya benang merah dengan pembubaran rumah doa di Sukabumi dan Padang. Di Sukabumi, sebuah retret umat Kristen dibubarkan oleh massa dan aparat setempat tanpa prosedur hukum yang sah. Di Padang, rumah doa diserang dan dirusak oleh kelompok intoleran, sementara pemerintah daerah dan aparat justru mendorong jalur damai, alih-alih menegakkan hukum tegas terhadap pelaku. Semua kasus ini tuh menunjukkan lemahnya negara dalam melindungi kelompok minoritas ketika berhadapan dengan tekanan massa atau pandangan intoleran. Lebih jauh, tindakan seperti ini tuh bukan hanya melanggar konstitusi, tapi juga mencederai prinsip negara Pancasila yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Negara seharusnya hadir untuk menjamin rasa aman beribadah, bukan malah menjadi bagian dari tekanan yang menghalangi. Kalau pola pembiaran dan justifikasi terhadap tindakan intoleransi ini terus dibiarkan, kita sedang mengikis sendi-sendi persatuan bangsa dan memberi pesan berbahaya bahwa hak konstitusional bisa dibungkam oleh mayoritas yang bising. Ini bukan sekedar soal perbedaan keyakinan, tapi soal masa depan negara hukum. Kalau aparat membiarkan atau malah ikut melakukan tindakan diskriminatif, maka kita sedang menciptakan preseden berbahaya. Hak konstitusional bisa dibungkam oleh mayoritas yang bising dan hukum tunduk pada tekanan massa. Semoga aja pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut bisa mengatasi masalah ini, juga menindak tegas para pelaku intoleran sekalipun itu pejabat. Stop intoleransi. Tadi Bangke juga katakan bahwa para pemuka agama dan masyarakat Kristen di Sanger mengizinkan pembuatan mushola tersebut. Bandingkan dengan pembangunan gereja di mayoritas Islam. Izinnya sangat sulit didapatkan karena tidak mendapatkan persetujuan masyarakat sekitar. Orang Kristen ibadahnya di rumah. Tapi, ibadah di rumah pun dilarang karena itu bukan gereja. Orang Kristen jadi serba salah. Padahal jalan raya yang bukan tempat ibadah bisa dijadikan tempat ibadah oleh saudara Muslim. Bagi umat Kristen bangun gereja tidak diizinkan, ibadah di rumah tidak boleh, karena itu bukan tempat ibadah. Lalu Oten harus gimana? Bahkan gereja yang sudah ada izinnya pun bisa dianulir izinnya. Dari kesaksian Bangke, yang baru pulang dakwah ke daerah mayoritas Kristen, mendapati orang Kristen toleransinya tinggi, satu keluarga Muslim bisa membuat mushola tanpa ada larangan atau pengerusakan. Beda sekali perlakuan umat mayoritas kepada Oten. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap realitas akhir-akhir ini di negeri Konoha. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta.
Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.